Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kimia. Saya harap kita semuanya tetap fit dan selalu terjaga kesehatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan peran ilmu kimia, keselamatan, dan keamanan di laboratorium kimia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengklasifikasikan alat laboratorium dan mendeskripsikan fungsi alat laboratorium serta mengidentifikasi sifat bahan kimia. 3. Menjelaskan dan menerapkan standar keselamatan keamanan kerja di laboratorium. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama, peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nama dan fungsi alat laboratorium. 3. Sifat bahan kimia. 4. Keselamatan kerja di laboratorium. Nah, silahkan kalian amati gambar yang berada di slide. Ini ada dua gambar di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Di mana di sebelah kiri ada gambar baking soda atau soda kue, sedangkan yang berada di sebelah kanan ada bolu. Pernahkah kalian makan bolu yang bertekstur keras atau bantet? Jika pernah, menurut Anda, apakah yang menyebabkan bolu tersebut memiliki tekstur yang keras? Silahkan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar. Penambahan baking soda pada adonan bolu berfungsi untuk mengembangkan adonan secara maksimal, sehingga bolu memiliki tekstur yang lembut. Berikutnya, peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan kimia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, menjadi bagian dari aktivitas kita. Nah, di sini saya akan menyampaikan peran ilmu kimia dalam 6 bidang. Yang pertama bidang kedokteran, kemudian kedua ada bidang biologi, 3 bidang pertanian, 4 bidang tekstil, kelima bidang geologi, dan yang terakhir keenam adalah bidang bahan pangan. Peran kimia dalam bidang kedokteran digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan, bahan pembuatan vaksin, bahan cairan infus, dan juga bahan sterilisasi alat kedokteran. Dalam bidang biologi, bisa digunakan untuk mempelajari proses fotosintesis pada tumbuhan, proses metabolisme pada hewan dan juga manusia. Dalam bidang pertanian, bisa digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk dan pestisida, di mana pupuk memiliki fungsi untuk menjaga kesuburan tanah, sedangkan pestisida bisa digunakan untuk membasmi hama. Misalnya hamanya adalah jamur, bisa kita gunakan fungisida. Jika serangga, bisa kita gunakan insektisida. Dalam bidang tekstil, digunakan sebagai pewarna pakaian. Kemudian bisa digunakan untuk menjaga kestabilan pH, bisa digunakan untuk proses memasak kain wol ataupun sutra, serta bisa digunakan untuk proses penghilangan kanji. Dalam bidang geologi, digunakan untuk penelitian batu-batuan atau mineral, penelitian tanah, kemudian penelitian fosil. Nah, ini fosil biasanya digunakan untuk mengetahui berapa toh usianya fosil. Kemudian bisa juga digunakan untuk proses pertambangan gas dan minyak bumi. Sedangkan pada bidang bahan pangan biasanya digunakan sebagai bahan pengawet makanan, kemudian bahan pengembang makanan. Selanjutnya, penggolongan alat laboratorium yang pertama ada berbahan kaca. Nah, ini kalian bisa perhatikan gambarnya, ada gelas kimia, ada labu ukur, ada gelas ukur, dan juga ada Erlenmeyer.
Kemudian untuk yang berbahan plastik ada teko ukur. Yang berbahan porselen di sini ada plat tetes. Yang berbahan karet di sini ada pipa tetes. Nah, yang berbahan karet ini yang berwarna merah-merah ini. Yang warna merah-merah ini berbahan karet. Dan yang terakhir berbahan logam. Di sini ada neraca Ohaus. Biasanya digunakan untuk menimbang bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum itu berapa gram. Fungsi alat laboratorium yang berbahan dasar gelas, ada gelas kimia, berfungsi sebagai penyimpan zat cair, disimpan dalam lemari rak. Kemudian pipet gondok, ini gambarnya, berfungsi sebagai pengambil volume tertentu zat cair pada titrasi, disimpan dalam rak pipet. Kemudian ada labu Erlenmeyer, berfungsi sebagai penyimpan zat cair pada titrasi, disimpan pada lemari rak. Labu dasar rata, berfungsi penyimpan zat cair saat destilasi. Kemudian ada cawan Petri, berfungsi penyimpan zat cair dalam jumlah kecil. Kemudian ada gelas arloji, berfungsi sebagai penyimpan padatan yang akan ditimbang. Semuanya disimpan dalam lemari rak. Kemudian yang berbahan dasar logam, ada pinset, berfungsi sebagai pengambil anak timbangan. Penjepit tabung reaksi berfungsi sebagai pemegang tabung reaksi. Sendok spatula berfungsi sebagai pengambil zat padat dari botol. Kemudian ada spatula berfungsi penusuk padatan keras dalam botol. Kemudian ada pembakar Bunsen, berfungsi sebagai pembakar dengan gas LPG, dan pembakar spiritus berfungsi sebagai pembakar dengan spiritus. Nah, untuk pinset ini disimpan dalam kotak anak timbangan, kemudian penjepit tabung reaksi disimpan dalam lemari rak, kemudian sendok spatula dan spatula disimpan dalam bagi plastik, dan untuk pembakar Bunsen serta pembakar spiritus disimpan dalam lemari rak. Berikutnya yang berbahan kertas plastik, ada indikator universal, berfungsi sebagai penentu pH, disimpan di laci meja. Kemudian yang berbahan gelas dan plastik, ada termometer, berfungsi sebagai pengukur suhu ruangan, disimpan pada dinding ruang praktikum. Kemudian ada yang berbahan logam dan plastik, ada hot plate dan magnetic stirrer dan magnetic stir bar, berfungsi sebagai pemanas dan pengaduk, disimpan dalam lemari rak atau kabinet. Kemudian berbahan porselen, ada pipet tetes, berfungsi sebagai penyimpan cairan yang diteteskan. Kemudian lumpang dan alu berfungsi sebagai penghalus padatan. Ini semua disimpan pada lemari rak. Kemudian yang berbahan kayu ada rak tabung reaksi. Yang berbahan plastik juga ada rak tabung reaksi. Ini dua-duanya meskipun bahannya berbeda, yang satu kayu, yang satu plastik, namun fungsinya sama, yaitu sebagai penyimpan tabung reaksi yang sedang dipakai. Disimpan pada lemari rak. Kemudian ada pelindung muka atau face shield. Ini berfungsi sebagai pelindung muka. Kemudian ada botol reagen. Ini botol reagen. Dan botol cuci. Nah, botol cuci ini yang ada selangnya. Untuk botol reagen berfungsi sebagai penyimpan reagen, kemudian botol cuci berfungsi sebagai alat pencuci air. Semuanya disimpan dalam lemari rak. Alat keselamatan laboratorium kimia di sekolah. Yang pertama ada kacamata keselamatan, ini berfungsi untuk melindungi mata kita dari percikan bahan kimia dan juga panas. Yang kedua ada jas laboratorium yang berfungsi untuk melindungi badan kita dari percikan bahan kimia berbahaya. 3. Ada sarung tangan lateks, berfungsi melindungi tangan kita dari ceceran bahan kimia yang bisa menyebabkan kulit gatal dan juga melepuh. Yang keempat, ada kotak P3K. Kemudian yang kelima ada
masker. Nah, di dalam laboratorium kimia ketika kita sedang praktikum, bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan masker sehingga gas berbahaya tersebut tidak terhirup. Dan yang terakhir, ini adalah pemadam api. Nah, hukumnya juga wajib ada di laboratorium kimia. Ketika terjadi kebakaran, kita bisa langsung memadamkan apinya. Coba kalian perhatikan simbol bahan kimia yang ada pada botol berikut ini. Nah, bagaimanakah sifat larutan yang berada dalam botol berikut? Silahkan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar. Kemudian, kalian bisa perhatikan 3 gambar yang berada pada slide A, B, dan juga C. Apa fungsi alat laboratorium berikut? Ya, perhatikan A, B, dan juga C. Oke, silahkan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.